Halo Sobat Sporty, ketemu lagi di Obrolan Bola alias OB bersama saya Ripan Pradipta. Saya Kali Samar. Saya Mamat Al-Ketiri. Gokil. Oke. Hari ini kita akan membahas yang nanti malam akan dimulai nih. Betul, Liga Champions ya. betul. Liga Liga yang Champions. ditunggu-tunggu oleh semua penikmat bola. Betul Liga sekali. terbaik di Eropa. Setelah Super League. Itu kan gak jadi. Harus jadi itu. Berarti. Itu kan gak jadi. Harus Jadi kita atas request teman-teman semua Sobat Sporty Betul. ini kalau ngebahas OB itu ada Mamat dong katanya Betul, gitu. semuanya minta. Mana Mamat? Orang Mana aku Mamat? aja request ke mereka, kalau OB tuh bahas Liga Internasional dong. Jangan timnas doang. Akhirnya kita bawa nih Mamat Al-Katiri ke sini buat membahas Liga Sepak Bola Eropa. Nah. Itu juga menasbihkan untuk Mamat tuh sekarang sudah dikenal sebagai pandit sepak bola, Ji. Betul sekali. Namanya sekarang Sudah kalau- mulai siaran jadi komentator saya. Betul kemarin, sekali. Ya. Liverpool Everton goblok 0-0. Kalau dulu kan taunya politik. Ya, Pundit. Apa itu politik? Sporty gua. Boleh. Jadi Mamat sekarang sudah mulai bergeser genre ke sepak bola karena di jurang dia mulai agak ketakutan nampaknya ya. Betul. Tidak, Oh, tidak. tidak. Katanya kemarin WO udah disadap. Udah, jangan bikin sadap lagi nih. Hey. Jadi Bang Mamat hari ini ada pertandingan apa nih Kita nanti malam? preview Champions ya. Betul Preview sekali. Champions League. UCL, ya. Mulai di musim ini Liga Champions mulai Rabu dini hari ini ya. Iya, Rabu nanti dini malam hari. ya. Nanti malam. Ada pertandingan pembukaan itu sebenarnya Chelsea nih. Melawan Dinamo Chelsea. Zagreb. Lawan Dinamo Zagreb di Nah. kandang Zagreb. Chelsea ini mendapatkan juara champion pada tahun 2020. Ya. Yang Havertz cetak gol di Betul. final. Betul sekali. Nah, bagaimana kekuatan Chelsea saat ini setelah pasca dia pernah juara tuh? Iya, kalau kita lihat di Liga Inggris kan Chelsea ini lagi Terseok-seok, betul. lagi kacau nih, lagi terseok-seok lawan West Ham untung ada VAR. Iya kan? Iya. Lawan Southampton kalah Ya. 2-1 gitu-gitu. Nah, menurut saya mereka belum menemukan pakem yang tepat. Atau emang gara-gara peninggalan yang gonjang-ganjing Roman Abramovich. Kan setelah Roman yang Iya betul, pergi, iya Chelsea semua mulai tuh. ruang ganti, kemudian skema di lapangan. Tuchel kan masih ngotot dengan formasinya 3-4-3 hybridnya. Iya, yang iya, nanti iya. kalau bertahan beda formasi, menyerang Iya. beda formasi kan. Cuma belum efektif lah. Tidak tahu kalau Auba Datang, gimana iya. nih. Datang. Iya, Auba udah datang kan. Tapi masih Dengan- cedera katanya. Iya, nanti kalau main gimana? Apakah ini yang ditunggu-tunggu? Ya, apa ya. inilah kepingan yang hilang? Tapi kalau untuk Zagreb di kanan kita tahu menyulitkan beberapa tim ya. Kalau Dinamo Zagreb, ya, ya. Di champion kan? Yes. Iya. Nah, kalau prediksi sendiri dari Coach Ripan gimana? Prediksi aku pertandingan menjadi sulit lumayan antara 0-0 atau Chelsea menang 1-0. Karena Chelsea di Liga Inggris pun lagi kesulitan kan. Oke. Sekarang walaupun udah ada Sterling di situ, walaupun udah ada kayak Werner kan udah pada cabut tuh. Sterling bukannya ke Chelsea buat lari-lari doang. Tapi tidak, Sterling lumayan Sterling tuh bagus. lagi bingung posisi sebetulnya. Tapi menurut saya lebih bagus Sterling di Chelsea daripada di City gitu. Kenapa tuh? Karena dia membuka ruang untuk jadi Havertz itu lebih bisa Bisa masuk. punya ruang. Kemudian sebenarnya tidak butuhkan nomor 9 juga, cuma bagaimana formula di lini depan ini yang harus dibenahi sih. Kalau Tuchel sendiri kan bilang bahwa Havertz tuh kalau bayangan dia tuh diposisikan sebagai dulu kayak Van Persie lah, main bolanya Van Persie di MU. Betul. Van Persie di Arsenal gitu. Nggak nomor 99 banget, cuman dia penyelesai akhir. Iya. Cuman dengan adanya Sterling juga ini kayaknya lagi turbulensi juga. Sterling kadang di nomor 9 kan, kadang Iya, di iya. pinggir. Memang itu kan tidak ini membingungkan pemain lawan sebenarnya. Kawan juga bingung. mereka sendiri Bingung lawan kawan. Mereka sendiri bingung. Iya, tapi itulah formula yang tepat untuk lini depan tuh ya misalnya. Tapi kalau pertahanan gimana menurut Anda? Menurut gue sih kalau misalkan Chelsea ya dari tahun ke tahun pertahanan tetap nggak jadi masalah. Cuma memang Cuma beberapa Itu match itu pertahanannya Thiago bermasalah Silva. sekali. Thiago Silva bermasalah. iya tapi Datang Koli Bali itu ketika membantu deh. transisi nih seringkali itu Chelsea hilang arah di ya, belakang. kalau menurut gue masalah Chelsea itu malah di gelandangnya coach. Karena gue nggak tahu ya kayak Kante sekarang udah nggak in lagi di Lagi gelandang. cedera juga Lagi kan? cedera Ya, juga. ya. Jadi banyak masalah dari lini tengah yang akhirnya merembet kemana-mana. Kalau kata gue itu. Jadi kalau misalnya ngelawan Zagreb, kalau prediksi gue sih karena ini match pertama juga ya, kayaknya imbang tanpa gol sih. Imbang tanpa gol. iya. Kalau dari saya masih mengunggulkan Chelsea ya. Masih mengunggulkan Chelsea. Mungkin 1-2 buat Chelsea. Ugly win ya. Maksudnya mau menang, bagaimanapun mereka akan tetap menang. Iya. Walaupun permainannya belum sesempurna. Iya, dan ketika mereka Zagreb juara. akan ngotot kan. Oh iya, iya. Zagreb akan ngotot. Jadi untuk Chelsea prediksi kita adalah Chelsea memenangkan pertandingan. Imbang. Enggak, aku Imbang. Imbang. Saya Imbang tanpa 1-2 untuk Chelsea ya. Ada apa lagi big match di UCL? Pertandingan Dortmund Copenhagen gak usah dibahas lah ya. Dortmund tanpa Haaland ya tetap Dortmund Iya, gitu. Lawan iya, tim iya. kecil oke, lawan tim besar sabar dulu gitu. Salzburg Milan. Ini nih salah satu yang seru menurut saya ya. Karena kita tahu Red Bull Salzburg ini kayak apa. Lawan Munchen aja susah banget Munchen menang lawan mereka ya. Di kandang Munchen imbang. Ya. Iya kan Ya. waktu 16 besar kemarin kan.
Salzburg sendiri akan melawan Milan yang kemarin baru memenangkan derby Derby della Madonnina. Gimana ngelihat Milan? Saya nonton pertandingan itu puas sih setelah melihat Juve main goblok ya. Saya maksudnya adu serangan, kemudian pressingnya Milan melawan build up dari belakangnya Inter itu sangat seru di mata. Duel taktik. Nah, walaupun memang dia gerasa gerusuk lah kata Coach Justin Milannya, tapi pressingnya Milan tuh oke sekali. Pressing Milan oke. Sangat efektif buat tidak bergerak pemain belakang. Berapa kali Bastoni ya. Terus kemudian kalau tidak ada Brozovic di lini tengah saya tidak tahu lah Inter dibantai kayak apa tuh. Nah Milan sendiri sebagai Mamat ini kan Itali banget nih main bolanya ya. Dia sering nonton Itali banget. Milan kan selama ini kita kenal DNA Eropa. Ya. Setidaknya di tahun 2000-an. Sekarang nih masih ada gak DNA Eropanya? Musim lalu aja peringkat dasar di grup. Sama Porto aja gak bisa lewatin. Jadi di musim ini. Udah buang aja DNA Eropa. DNA itu ada pada pemain kan, mental juara itu pemain. Tapi kalau pemain ini gak punya DNA itu, ya gimana gitu. Secara tim juga gak bisa. Jadi untuk Milan masih akan struggling di Liga Champions. Saya musim masih ini. yakin butuh waktu ya. Butuh waktu untuk di Liga Champions juga. Dan Salzburg punya peluang untuk bisa menghandle pertandingan ini sih. Karena di kandang Salzburg, kecepatan pemain-pemain Salzburg itu sangat mumpuni ya. Sangat luar biasa ya. Kita lawan muncul keteteran, apalagi Milan gitu. Nah tergantung bagaimana Pioli menerapkan. Meracik ini pemain-pemainnya. Apakah mau main press seperti derby? Atau mau main sabar, atau main bukan, ini tergantung semuanya, kuncinya ada di Pioli. Prediksi gue sabar, karena ini UCL. Dia akan lebih sabar. Kalau kemarin kan memang adu gengsi yang maksudnya itu tidak boleh dilepaskan gitu. Kalau ini dia akan sabar juga. Iya, karena kalau berani keluar serang totalitas lawan Salzburg serangan baliknya gila. Bagaimana Anda Salzburg mengumpulkan Salzburg? Saya setuju dengan Bang Mamat. Apa? Siapa ya? Salzburg. Akan menyulitkan AC Milan. Skor, prediksi. 1-0 Milan. 1-0 Salzburg, sorry. Kalau saya imbang. Imbang 2-2 mungkin. Kalau 2. Milan akan kesulitan, cuman Milan akan memenangkan pertandingan. Oke. Tipis ya. Oke, next ada Celtic dan Real Madrid. Celtic dan Real Madrid. Ya, pertandingan klasik ini. Klasik. Klasik sekali ya. Celtic lawan Madrid. Celtic gimana? Anda kan penonton Liga Skotlandia. Nah, ini dia. Si nonton Liga Skotlandia gue. Tapi kalau misalnya Madrid, gue rasa Madrid ya dengan kemarin sebagai kampion musim ini nggak bakal kesulitan lagi sih lini di tengahnya setelah Casemiro tidak ada. Nah kemarin gue nonton si Tchouaméni kan, laga terakhir kemarin, itu kan menang kan. Tchouaméni menurut gue sangat Spartan dan dia masih muda juga kan. Itu sosok yang bahkan kalau gue ngeliat di laga kemarin bisa ngelebihin Casemiro sih. Oke. Tapi laga kemarin Kroos dicadangin kan? Betul. Pakem dia dengan Kroos dengan ini kan tidak bisa menggantikan nih. Ruang mesin. Nah, Tridente. Iya. Rasanya kemarin itu Modric kan dicoba kemarin. Dan Modric bisa ngambil peran itu. Jadi Valverde dan si Tchouaméni sebagai yang motong serangan lah dari lawan. Dan otak serangannya ada di Modric, Vini, dan Benzema. Nah pertanyaan gue nih, ini kenapa di musim ini Madrid seakan mau mengganti generasi? Dengan kan biasanya kalau Madrid kan sudah pakem tuh ya Casemiro, Toni Kroos sama Modric. Ini kenapa akhirnya satu ruang mesin Casemiro dibuang ke MU dan mereka kayak mau bikin puzzle baru? Ya karena waktu bakal menjawab sih coach, karena umur Casemiro, Kroos dan Modric kan udah nggak muda lagi ya. Ya kan, jadi memang mau nggak mau Madrid harus ngambil ngambil resiko ini duluan. Karena ya kalau misalkan itu terus dipaksakan ya, kalau Kroos dan Modric cedera di tengah jalan, kan habis kan, makanya mungkin membeli Camavinga, Tchouaméni, itu jadi jawaban dan Asensio juga nggak jadi dijual kan. Artinya musim ini Madrid nggak akan juara Champions? Akan kesulitan? Menurut saya ini masa transisi sih. Iya. Jadi dia masa mengorbankan transisi Madrid dan Champions. lebih cepat. Menurut sudah bagus sih buang satu-satu tapi tidak di waktu yang bersamaan kan. Kalau dibuang di waktu bersamaan kayak Tridente, Vidal, Pirlo dan Pogba hilang sama-sama terus pengganti sampai sekarang carinya nggak dapat gitu. Jadi udah pintar sih Madrid untuk satu-satu nih. Satu-satu dilepas. Mungkin 1-2 tahun lagi Modric akan hilang, Kroos akan hilang dan mulai digantikan dengan Tridente baru. Tapi transisi itu sudah berjalan dari sekarang. Cuma satu-satu. Nah masalah di Real Madrid sebetulnya ada di striker ya. Karena dia nggak kan setelah Mbappe yang gagal, Benzema praktis nggak ada pelapis. Oh gagal mendaratkan Mbappe. Ya, karena sekarang tuh ya pelapis Benzema tuh nggak 1-1 lah. Di sana masih ada Mariano Diaz. Iya Mariano Diaz dan Hazard kan. Hazard tuh dipaksa Hazard dimainin nomor jadi 9. false nine.
Dan itu pas dicoba pun. Luka Jovic dibuang ke Vio ya? Iya, dan itu pun masih belum oke. Karena kemarin Hazard nendang penalti juga masih gagal. Mentalnya masih belum kembali lah. Artinya jika Benzema nggak ada itu menjadi PR besar untuk Real Madrid. Tapi kalau untuk pertandingan semacam ini ya Madrid tetap Madrid. Gitu. DNA. Ada lagi Leipzig Shakhtar. Oke. Sevilla lawan City. Sevilla City. Seru nih sebenarnya ya. Seru. Sevilla lawan City. City di pertandingan terakhir lawan Aston Villa 1-1. Betul. 1-1 betul. Dan hampir kalah sebenarnya. Kalau tidak dianulir duluan offside pakai lihat VAR tuh sebenarnya enggak offside kan si siapa namanya Coutinho ya, yang di belakang terakhir ya. Cuma catatannya adalah moncernya Erling Haaland. Betul. Dia sudah 10 gol dalam 6 match. 10 gol 6 match. Saya bingung kalau orang bilang Haaland akan jelek di City. Anjir, ini Haaland dan City loh. Betul. City ini main gimana aja bagus. Ditambah ada Haaland di situ gitu. Jadi menurut saya aneh kalau orang bilang Haaland bakal flop di City. Nah, karena kemarin tuh ada ketakutannya bahwa kan Liga Inggris tuh kan waktunya sangat berdekatan. Terus temponya mainnya cepat. Nah itu yang takutnya Haaland belum siap lah. Ternyata Haaland menjawab itu di Liga Inggris kan. Dia bisa mencetak hat-trick. Iya sekarang udah 10 gol kan. 10 gol dari 6 pertandingan ya. Yes. Dan orang bandingkan dengan Darwin Nunes kan aneh banget. Tendangan salto aja jadi kungfu. Artinya Lewandowski sebetulnya bisa kalau mau main Liga Inggris ya. Maksudnya Haaland aja. Bisa. Jadi ada pemain-pemain itu yang gak butuhkan liga sebenarnya. Maksudnya mau di liga apapun dia. Misalnya Mbappe mau taruh Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga apa ya tetap Mbappe bisa. gitu. Oh ya udah. Ya Ronaldo mau keliling semuanya tetap Ronaldo gitu. Karena Lewi kan sempat ada anekdot bahwa dia gak mau ke Liga Inggris karena terlalu cepat liganya untuk ukuran Lewandowski. Menurut saya tidak sih. Tipikal Lewandowski juga lumayan kencang, body ball oke. Bermain di City misalnya kalau Lewa yang di situ sama tetap aja. bagus juga tetap gitu. aja. Udah permainannya nyetel ditambah dia tinggal beradaptasi dengan sistem ini. Cuman City punya masalah di pertahanan ya sekarang. Yes. Si pergantian sistemnya itu jadi kan City kanan Walker, kiri Cancelo. Kalau biasanya dua fullback ini naik ngelebar, sekarang tuh mereka tuh ke tengah tuh biasanya. Tetapi saya lihat lawan tim-tim seperti tim-tim mediocre ya, menengah ke bawah. Karena membongkar pertahanannya akhirnya Klopp punya cara nih. Ya, misalnya kayak mungkin dia sadar ketika kalah lawan Tottenham ya. Jadi kemudian mulai mencari taktik kalau lawan tim-tim seperti ini. Harus menang jumlah harus main seperti apa nih. Okay. Dia menemukan mungkin ketika di pertandingan-pertandingan big match gitu tidak akan terlalu kalau tim yang bermain terbuka ya kayak Liverpool. Saya yakin blunder tuh kalau Cancelo sama Walker dimasukin ke tengah. Kosong banget tuh, Trent bisa masuk, Salah bisa masuk. Robo bisa masuk ke sana juga. Bisa masuk. Iya. Jadi hanya untuk pertandingan-pertandingan khusus deh. Dan ini pun menghabiskan rasa kepenasarannya Pep ya di Liga Champions bersama City. Iya. Karena dia kan ya PR-nya itu belum bisa mendapatkan UCL bersama City kan. Betul. Dan Sevilla ya Barcelona aja bantai Sevilla kemarin kan 3-0. Sevilla ini jagoannya Liga ini sebenarnya. UEFA. Iya sih sebenarnya. 3 malam Jumat. Dan lawan City secara permainan mirip-mirip lah Barcelona dengan City ya. Harusnya City bisa mengamankan 3 poin pertamanya di UCL ya. Iya, dan saya pikir ini marginnya 2 atau 3 sih. 2 atau 3 gol menang City. Oke, pasang kata Mamat. Pasang apa? Ada ini super big match, ada PSG melawan Juventus. Ini pertandingan yang seru. Di kandang PSG. Betul. Tim juara Prancis melawan tim mediokernya Italia kali ini. Wah, mediocre. Peringkat berapa sekarang? Peringkat 5. Walaupun beda cuma 1 ya. Iya, gak pernah kalah loh di Liga Italia. Oke, jadi draw terus. Tapi masalahnya adalah PSG juga belum terkalahkan. Betul. Dan dia golnya 24 gol dan hanya kebobolan 4. Liga Prancis. Liga petani katanya. Iya, Liga Prancis. Ya, tapi itu kan kalau trio itu main di Liga Akhirat juga kayaknya tetap jago deh. Coba kan masalah PSG di musim lalu adalah Pochettino tidak bisa meracik 3 orang ini. Ditambah suplai lini tengah sangat mediocre. Hanya Verratti yang bagus di situ kan. Ada gini Wijnaldum tidak kau anggap di situ. Wah, Wijnaldum bahkan tidak mendapat tempat. Akhirnya pindah ke Roma. Iya, ada Danilo Pereira, Idrissa Gueye dan lain-lain. Yang tidak bisa mensupport. Jadi sistemnya tuh, nah sekarang Galtier sangat bisa memanfaatkan 3 orang ini dengan 2 gelandang doang. Vitinha dan Verratti gitu. Tidak tahu Vitinha kan cedera nih. Iya. Nah harusnya Paredes itu, tapi Paredes pindah ke Juve, ketemu nih. Paredes sama Di Maria nih, ketemu sama PSG kan.
Kayaknya Allegri harus tanya deh ke Paredes. Terakhir kemarin strateginya apa? Kayaknya kalau harap dari Allegri sendiri tidak mungkin deh. Masalah PSG hanya jika 3 pemain ini lagi nggak mood mainnya nggak enak. Cuman kalau lagi pada mood terbaiknya Messi, Neymar, Mbappe ya udah ya. Harusnya mereka bisa oke. Dan secara pelatih juga sangat bisa lini tengah sampai lini depan itu dia bisa menyatukan. Cair. Sangat cair. Saya beberapa kali nonton PSG waktu lawan 7-0 apa 6-0 tuh. Oh iya. Lawan apa tuh? Saya iseng nonton tuh. Itu wah anjing. Sangat cair. Sangat gila-gilaan tuh Messi tahu Mbappe di mana. Yang tidak ditemukan di PSG musim lalu di bawah Pochettino. Nah, kebalikannya nih. Nah, ini kita menarik nih Jik. Juventus. Lu sebagai Juventus banget gitu. Saya dari kalian dulu melihat tim saya gimana. Kalau gue sih terlepas yang gue sepakat dengan yang lu bilang tadi sih, coach, masalah PSG adalah masalah di trio itu doang. Karena kan ya dengan musim baru ini kan yang terdengar dari PSG adalah ributnya Mbappe dengan Messi lah, apa segala macam. Tapi secara permainan ya mereka bagus. Di lapangan gak ada Di lapangan gak ada masalah kecuali Mbappe yang paling rebutan ngambil bola kan. Ya kalau gue di atas kertas ya tetap PSG sih. PSG ya. Cuma PSG itu punya masalah sebenarnya di lini belakang. Karena kengototan untuk menyerang ke depan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Bahkan beberapa tim Prancis juga bisa kayak Montpellier apa kemarin ya. Bisa ngegolin di mereka gitu. Pertanyaan apakah Vlahovic bisa memanfaatkan lubang-lubang itu? Ini menarik. Uniknya nih, walaupun pelatih goblok itu ya Allegri, dia sudah mengatakan di sebuah wawancara bahwa realistis aja lah. Kita tuh incar kemenangan lawan Benfica gitu. Realistis itu maksudnya Allegri tahu bakal kalah. Itu kan goblok tuh. Makanya Capello bilang tolong berhenti jadi pelawak. Fokus ke tim ini gitu. Karena sampai dimarahin sama Capello gitu kan. Tim udah di atas kertas Juve udah nyerah nih secara pelatihnya. Memang pelatihnya pengecut ya. Allegri itu kan pengecut banget secara sistem kan. Orang pengecut tuh. Ya misalnya gini, Juve lawan Vio kemarin. Dia tidak mengincar kemenangan. Ketika 90 menit itu dia udah paksakan pemain untuk ayo buang bola itu. Bukan untuk menyerang lagi. Artinya sekelas lawan Vio aja dia menyerah untuk imbang. Apalagi lawan PSG gitu loh. Tapi kan memang itu maksudnya ada DNA sepak bola Italia bahwa Catenaccio itu ada gitu. Tapi Catenaccio yang kayak bagaimana gitu loh. Kayak kita bilang kayak kayak AC Milan lumayan lah pertahanannya oke gitu. Ya. Grendelnya oke tuh. Ketika semua turun hanya menyisakan 2 atau 1 gitu-gitu. Tapi rapi. Allegri itu asal numpuk. Jadi ketika menyerang tidak ada sistem yang jelas kecuali individual pemain. Nah ketika 2014, 2015 individu pemain ini masih bagus. Pirlo bisa nahan bola. Pogba masih bisa move gitu. Nah Allegri baru balik, Chiesa disuruh lari 70 meter, cedera kan. Jadi individu pemain yang dia manfaatkan. Nah menurut saya ini gak ada skemanya. Jadi ketika menyerang itu buntu terus. Tapi ada tapinya nih. Allegri suka tipikal pertandingan seperti ini. Menurut saya. Melawan tim yang menyerang total, tim yang menyerang total. Dia sudah membuktikan dulu lawan City. Ketika masih ada Morata, masih ada Pogba. Dia bisa menang lawan City ya. Kompany masih di belakang tuh. Dia bisa menang lawan tim kayak gitu. Lawan Chelsea. Chelsea part 1 ya. Yang di kandangnya Juve. Bisa menang 1-0. Nah Allegri suka dengan lawan-lawan model PSG yang dibandingkan, ya memang karena pelatih mediocre kan. Jadi kan kayak ikut-ikut tuh lawan tim besar, wah akan kuat. Tapi lawan tim kecil bingung nih. Itu mental pengecut kan. Nah itu yang menjadi saya masih rasa bahwa ada peluang lah Juve. Tapi ya mungkin 7-0. Kalah. Goblok. Ada peluang. Kalau lu Juventus imbang. Orang sepak bola Italia tuh selalu punya cara dalam tanda kutip cara licik untuk menaklukkan pertandingan kayak begini kan? Pertandingan seperti ini. Iya. Punya, yakin gue. Tapi tidak ada harapan. Misalnya Alexandro cedera. Memang back side-nya semua ya. Mau dipasang yang inti, mau cadangan semua anjing kan. Sebuah hancur kan gitu maksudnya. Alexandro cadangannya siapa deh? Seglio. Gitu. Terus kanan Cuadrado, Danilo, Danilo lumayan lah, itu lumayan kanan. Danilo beberapa kali dipasang jadi back tengah sangat bagus. Ya kemarin lawan Viu gak ada Danilo, udah gol berapa banyak tuh. Tapi Cuadrado ada di kanan yang suka timingnya salah gitu-gitu kan. Nah di tengah juga Rabiot baru kembali. Rabiot 2 pertandingan terakhir main bagus. Harapan itu mungkin hanya ada di pemain muda. Kayak Miretti diprediksikan main besok ya. Dipercaya nih? Iya ada beberapa. Akhirnya dipercaya pemain muda ini oleh Allegri. Iya udah 2 pertandingan lawan Roma, Miretti yang main. Terus kemarin lawan Vio juga dia masuk ketika buntu dia masuk. Lawan Spezia dia main dari awal. Jadi ada harapan di situ. Nah ketika Miretti main, anehnya Rabiot bagus.
Oh, cocok. Cocok. Iya, yang jelek malah Locatelli. Nah, katanya Locatelli besok diistirahatkan diganti Paredes gitu. Tapi saya masih gimana ya, Allegri ini spesialis sih. Aku imbang. Prediksinya. Milan juga lawan Barcelona saat itu, Allegri. Iya. Oh iya kan? Dia tuh suka banget pertandingan kayak begini. Itu gue setuju. Allegri senang terhadap lawan-lawan yang superior. Yang kayak begini, yang superior gini, tinggal dia 11 orang di depan tiang udah. Parkir. Iya, nanti satu orang lari dah gitu. Karena lawan Chelsea kan Chelsea gol gitu. Oke, tapi kalah. Imbang. Juve kalah menurut saya. PSG. Oh, PSG. Oke. Benfica lawan Maccabi Haifa dari Israel. Oh, Benfica bawa bendera Palestina doang menang nih. Gak usah main bawa bendera Palestina doang. Ada Ajax lawan Rangers. Ajax Ajax juga turbulensi nih. Pasca hengkang. Tapi Rangers setelah keluarnya Gerrard juga sama juga dia goyang-goyang. Tidak terdengar ya. Okay. Saya tidak nonton soal. Ada Frankfurt melawan Sporting. Ini pertandingan-pertandingan yang tidak usah dibahas. Iya betul. Nah, di hari Rabunya ada Napoli melawan Liverpool FC. Ini dia, Napoli sekarang peringkat pertama di Liga Italia melawan Liverpool yang compang-camping tidak mempunyai pemain pengganti yang sepadan. Gimana Liverpool menurut Anda? Agak kesulitan mungkin ya, karena di Liga Inggris pun Darwin Núñez akhirnya kan selalu dibandingkan dengan Erling Haaland. Head to headnya ternyata enggak segitunya ya. Iya, menurut saya Haaland kan pemain besar ya, pemain luar biasa sih. Haaland itu gokil sih. Itu harga Darwin Núñez juga kan besar. Iya, tapi Darwin Núñez ini saya masih optimis tapi. Oh, masih sama ada optimisme. Darwin Núñez. Tinggal bagaimana dia adaptasi sama Klopp, sama sistem Klopp, sama pemain-pemain yang lain gitu. Jangan tiba-tiba turun matiin gelandang gitu kan. Berapa kali tuh dia yang bukan se-fluid Firmino kalau dia jemput bola gitu kan. Kadang-kadang masuk ke posisi Luis Diaz ya bingung mau masuk kemana. Tabrakan posisi. Malah sekarang Firmino lagi yang lagi dapat ini lagi ya, dapat angin lagi dia. Tapi soal adaptasi saya sih, sampai dia udah menemukan bagaimana sistem ini dengan dianya atau Klopp mau menyerah untuk kita merubah sistem untuk menampung Darwin. Saya pikir akan berjalan sih. Nah, tapi coach apa yang terjadi dengan Mo Salah? Dengan Mo Salah. Nah, ini yang terjadi adalah yang pertama adanya Mane kan pindah ke Munchen ya. Ketidakhadiran Mane ini membuat sedikit adaptasi ulang ya terhadap si Luis Diaz. Luis Diaz juga ternyata finishingnya kan lumayan dikritik. Dia bagus tekuk ketika ada gawang dia finishingnya nggak terlalu baik. Kalau Mane kan saat itu bisa menyelesaikan peluang. Itu satu. Butuh waktu untuk mengganti Mane dengan Luis Diaz. Yang kedua adalah ini ketika cedera. Nah itu cedera tidak ada pengganti yang sepadan di lini tengah. Jadi itu. Tapi kalau melihat dari Liverpool Everton kemarin emang itu murni karena nggak ada gelandang atau si Klopp mulai mencoba formasi baru. Karena aneh banget dari awal sebenarnya Carvalho itu kan tidak sebagai gelandang juga. Dia penghubung jembatan ya. Jadi kalau bisa dibilang nomor 10 ya Carvalho kemarin itu di belakang Núñez. Jadi kalau bisa dibilang formasinya 4-2-4 malah tuh. Emang secara ini kalau kita ngomongin lawan Everton kan Pickfordnya emang jago banget aja gitu. Kalau harusnya gol tuh udah harusnya berapa kali gol ya. Alisson juga kalau harus gol Everton udah berapa gol tuh. Cuman kalau kita ngomong sistem dan taktikal gitu. Trent Alexander-Arnold mengalami masa setelah rambutnya gondrong tuh gue gak tahu jadi kenapa jadi. Nah kenapa salahin rambut? Semenjak rambut gondrong dia geblek banget main. Serius Mat, lu lihat deh. Kalau saya sih tidak ada penopang di lini tengah yang bisa buat dia membuka. Itu maksudnya kan dulu Thiago Silva kan yang Thiago Alcantara. Thiago Alcantara maksudnya yang penyambung, cuman kan pada kenyataannya Thiago pun kakinya kaca ya, injury prone. Jadi kembali ke Fabinho kemarin kesulitan beradaptasi tuh di partai melawan Everton. Iya, karena lu lihat kan? Iya, saya lihat tuh. Maksudnya menurut saya Fabinho tuh posisinya ragu-ragu, sangat ragu-ragu karena main dengan dua gelandang. Carvalho kita tidak anggap sebagai gelandang yang bisa turun ketika serangan balik kan. Sangat hati-hati Fabinho. Sangat takut karena serangan baliknya Everton gila banget kan. Sementara Elliot ini diplot untuk lebih maju. Iya kan, untuk membantu Salah di kanan dan juga si Trent kalau naik kan. Nah itu jadi Fabinho sangat terbatas. Menurut saya kenapa sampai babak kedua, sampai terakhir, sampai selesai ini pertandingan. Derby. Dia tidak memakai 3 gelandang murni gitu. Milner kek, siapa kek di situ gitu. Arthur Melo kek, supaya untuk passing ke belakang doang. Arthur kan. Itu kan pemain lu. Iya. Pemain Juventus. Jago dia untuk passing ke belakang sama ke samping. Depan gak bisa. Artinya Milner kan pada akhirnya ditaruh juga ke tengah juga tuh. Di menit-menit akhir. Tapi setelah Elliot keluar tetap 2 gelandang. Iya betul. Tetap 2 gelandang. Artinya tidak ada kedalaman tim yang cukup ketika pemain-pemain katakanlah pemain-pemain kelas satunya
Firminonya harus menepi karena cedera. Itu sih. Gelandang. Kalau depan mau Salah, terus Darwin Nunes itu tinggal nyesuaiin sistem sebetulnya. Iya, makanya Salah harus lebih berkenalan dengan Nunes, kemudian dengan Luis Diaz. Luis Diaz juga gitu-gitu. Jota, Firmino sih udah siap ya sebetulnya. Kalau Jota kan masih cedera, kalau Firmino memang udah oke sebetulnya. Cuman memang penampilannya kadang tidak ada di level paling tinggi gitu. Ya, cuma lawannya nih Napoli. Nah, gue pengen tahu Napoli kenapa bisa di peringkat 1 ini dia? Napoli lagi bagus. Sebenarnya Napoli itu dari tiap tahun kan kayak gitu sebenarnya. Di awal-awal 1 terus. Iya, nanti ada momen tiba-tiba gak masuk 4 besar aja. Flop. Tiba-tiba antara sistemnya berjalan dengan pemain-pemain ini ketika 1 keluar atau 2 keluar langsung rusak. Sistem yang dibangun Spalletti. Tapi kalau pemain ini bertahan terus, bagus. Dan pembelian Napoli saya angkat topi sih. Sangat efektif. Siapa? Kvaratskhelia. 4 gol sekarang loh. Dan man of the match di beberapa pertandingan sih. Jadi sangat efektif, terus kemudian cocok langsung masuk, langsung blend sama sistemnya Spalletti. Kemarin lawan Lazio dia gol kemenangan juga. Iya, dia gol kemenangan 1-1 jadi 2-1 dia ngegolin juga. Nah, tapi dia main di UCL sekarang. Dia main di UCL. Yang secara aura beda, secara... Sebelumnya saya tidak tahu ini orang dari klub mana. Red Bull ya? Aku nggak tahu. Atau Rusia gitu ya. Pokoknya dia orang Georgia, Kvaratskhelia. Dia dari mana nih? Apa jangan-jangan dia udah pernah main di Champion? Rubin Kazan. Oh iya, Rubin Kazan. Oke. Dan Rubin Kazan. Belum pernah ya kayaknya ya. Nah. Rubin Kazan kan masuk Champion yang lalu-lalu. Iya. Nah, melawan Liverpool bagaimana kira-kira kansnya Napoli? Kalau Liverpool main seperti lawan Everton dengan 2 gelandang lalu kemudian gelandangnya Anguissa juga lagi bagus-bagusnya di Napoli. Selesai. Kalah di gelandang, tidak tahu nanti bagaimana cara memanfaatkan. Cuma memang ada celah di lini belakangnya Napoli sebenarnya. Sebetulnya ya, karena Min Jae yang Korea bagus sebenarnya. Tapi kalau dipasangkan dengan skema 4 back seperti itu, dia masih sering out of position. Nah itu cara menembus Napoli paling mudahnya apa? Melalui kecepatankah atau melalui tendangan jarak jauh luar kotak penalti? Menurut saya kalau kecepatan sayap, Mario Rui sama si siapa namanya? Back timnas Italia kanan. Zaccardo. Bukan, tahun berapa Zaccardo masih main? Aduh ya Allah. Masuk cari back timnas Italia. Ini Lorenzo, bukan Lorenzo. Spinazzola. Bukan Spina. Galetti, siapa tuh? Di Lorenzo. Itu masih sanggup. Cepat juga. Lawan Luis Diaz beres tuh, bisa tuh. Iya, Luis Diaz bisa lewat lah. Maksudnya Luis Diaz-nya lewat ya. Di ketinggalan. Tapi kalau main kecepatan dengan tidak si Napolinya tidak keluar dari sayap-sayapnya, saya pikir akan selesai pertarungannya ada di lini tengah ya. Menurut saya pertarungannya lini tengah. Dan kalau itu terjadi Liverpool. Dan lini tengah Napoli itu lagi bagus-bagusnya. Lagi solid banget ya. Lagi solid banget. Anguissa, kemudian juga walaupun Fabian Ruiz baru ke PSG ya. Tapi Anguissa dan kawan-kawan itu masih siapa ini juga, si Elmas. Ada super sub-nya Elmas. Sangat bagus sih. Dan trio lini depannya si siapa? Osimhen, Kvaratskhelia, terus si anjing satu yang kecil di samping kanan. Siapa? Aduh lupa lagi namanya. Saya benci pemain Napoli soalnya jadi lupa namanya. Pokoknya kalau melihat pertarungan lini tengah itu artinya Liverpool akan kalah. Akan kesulitan. Kalau skemanya kayak lawan Everton. Ya, karena yang juga Liverpool kan gak daftarin Alex Chamberlain dan Keita karena cedera kan. Keita emang dari datang dia cedera mulu. Iya. Nah si Zelinski juga masih bagus di tengah ya kayak ini. Lobotka, kemudian Hirving Lozano maksud saya. Ini bisa menusuk kalau tren sama Robo hilang posisi nih. Kvaratskhelia sama Lozano itu sangat bisa memanfaatkan. Siap membunuh. Dan itu sering terjadi Robo dan Arnold hilang posisi. Itu makanya kalau tengahnya kalah, ini kan akan rawan nih dimanfaatkan oleh Lozano dan sayap-sayap kan. Karena kalau tengah kalah sama Anguissa dan ini bola kerebut, Robo sama Trent masih hilang posisi. Iya. Jadi sangat bisa dan Osimhen itu mainnya juga gak ada napas dia. Sumpah dia bola kemana aja bisa dicari sama dia. Satu masalah Napoli adalah mungkin di Kim yang bisa dieksploitasi oleh... Menurut saya Rahmani ya. Rahmani? Iya, kepaduan antara Rahmani dan juga Kim ini masih bisa ditembus. Iya. Tapi kalau Kim body ball tinggi kayak begitu, sumpah masih bisa lah. Kalau untuk salah di body lewat. Iya. Oke, prediksi Napoli Liverpool. Menurut saya imbang, 1-1. Imbang. Hah? Liverpool kalah. 1 gol selisihnya. Wah,
Gak ada yang dukung tim sendiri. Atletico Madrid Porto diprediksi Simone berkelahi ya. Udah lanjut. Tapi Morata lagi bagus-bagusnya. Iya. Iya gila. Bisa nih Atletico menang. Atletico 16 besar sih pegang biasanya mereka. Oke. Nah Klub Brugge lawan Bayer Leverkusen. Ya udahlah. Ya udahlah. Ada Barcelona, Victoria Pleasant. 3-0 modal kemenangan lawan Sevilla. Ya dengan tim yang mulai terlihat membaik. Terus Lewandowski apakah akan bisa menghasilkan banyak gol di UCL kali ini? Karena dia kan macan UCL nih terkenalnya nih. Kemarin tuh ada omongan kayak gini tau di Twitter bahwa kalau dulu kan kalau di Liga Spanyol ada pertarungan antara Ronaldo dan Messi kan. Nah kalau sekarang itu ada pertarungan antara Lewandowski dan Benzema. Dua striker gae. Di Liga itu. Di Liga Spanyol. Iya. Nah ini mungkin jadi pembuktian mereka juga karena kan masih santer soal Ballon d'Or kan. Antara dua calon ini. Tapi aneh sih kalau Benzema gak dapat Ballon d'Or di tahun ini. Tapi kemarin tuh ini bang ada yang ngebahas bahwa gue nggak tahu ya. Gue baca sekilas saja ada aturan yang ngebuat katanya secara hitungan di aturan tersebut Lewandowski bisa menang. Gue lupa dari media apa gitu. Ada koefisien-koefisien. Ada koefisien apa kayak gitu. Koefisien Spanyol sama Jerman sama 4. Ya pokoknya apalah kayak gitu. Atribut yang membuat Lewandowski pun akhirnya masuk. Sama Jerman sama Spanyol. Ya tapi kebangetan kalau Lewandowski. Iya kalau ini Lewandowski yang sampai menang. Emang kelewatan. Pokoknya inilah. Jerman sama Spanyol kan 1 gol dihitung 4. Sama aja kalau hitung dari gol ya. Harusnya ya. Dari yang lain-lain juga Benzema assist banyak. Nah Barcelona apa yang membuat sekarang timnya Xavi ini mulai ada darahnya kelihatan nih? Xavi beberapa kali dikritik soal line up ya. Menurut saya ada pemain sekelas Kessie gitu di bangku cadangan gitu ya. Tapi masih dimainkannya Gavi. Dua pemain muda ya, Gavi, Pedri ini kadang-kadang tidak stabil lah. Ketika bagus-bagus, tapi ketika jelek gitu. Nah Kessie itu tidak pernah diberikan kesempatan udah beberapa ini terakhir ya. Tapi ada lini belakang tuh lagi rapi. Lagi canggih. Karena ada Konde. Kemarin 1 assist. Ya maksudnya Konde lagi bagus-bagusnya bisa ditaruh di kanan juga. Cover posisinya teman bagus. Chelsea nyesel sih emang beli Koulibaly gak beli Konde sih. Salah sih. Oke, jadi untuk Barcelona melawan Victoria Pleasant 5-0. Gua juga Barcelona menang jauh. Menang jauh udah itu pesta pora. Nah ini ada big match selanjutnya ada Inter Milan melawan Bayern Munchen. Inter Munchen. Kemarin cukup bagus ya kita sudah lihat derby della Madonnina memang bagus. Walaupun kalah secara skor tapi secara permainan lumayan lah tapi telat bangun aja gitu ketika gol 1 terus terlena, banyak kesalahan passing, dimanfaatkan sama kecepatannya Milan gitu-gitu. Tapi untuk lawan Munchen ya. Yang belum terkalahkan juga. Belum terkalahkan di 5 juga. laga di Bundesliga. Lagi Muller, kemudian Sané, kemudian Mane. Lagi oke Gnabry juga lagi ngegolin. Kayaknya akan sulit ya. Akan sulit untuk internasional Milan memenangkan pertandingan. Iya, dan kuncinya ada di Inzaghi sebenarnya, Simone Inzaghi. Di pelatihnya Inter nih. Dia mau main kayak ketika lawan Liverpool, Inter lawan Liverpool, sabar kemudian menunggu kesalahan lawan. Atau main seperti Inter biasanya yang sangat direct, yang sangat fluid dengan dua wingbacknya. Yang overlap maju mundur turun. Kalau 2 wingback ini mau main cair, maju terus ke depan. Ada Mane di situ. Ada Mane, ada Gnabry, dari tengah bisa Muller gitu-gitu. Jadi ditambah dengan 3 pemain belakangnya ini tuh masih sering buat kesalahan ya. Skriniar gak mau dilepas di PSG sombong banget kemarin main hancur sekali, jelek banget. Sekarang berarti pertanyaannya tinggal bagaimana Simone Inzaghi mau main terbuka apa enggak. Kalau mau main terbuka sebetulnya keren-keren aja sih. Bernyali. Mereka bermain dengan punya mental kayak lawan Liverpool musim lalu. Digas ya? Ada peluang sih, ada peluang. Jadi di press, digas, tapi kalau mau main yang hati-hati dan lain-lain atau ragu-ragu ya. Realistis. Ya 3-0 lah. Oke, Inter Milan lawan Munchen. Prediksi? Gue Munchen sih menang. Munchen juga? Munchen. Sama aku juga kalau ini. Yang ngegolin never. Ada lagi pertandingan selanjutnya adalah. Pertandingan terakhir ada Spurs. Marseille. Nah ini dia. Antonio Conte. Membawa mentalitas Eropa ke Liga Champions. Conte tidak punya mentalitas Eropa sorry ya. Oh dia punya dong? Di Juve kalau berapa kali di 8 besar, 16 besar. Kemudian di Chelsea juga hancur di Champions. Di Inter juga kalah di grup malah. Bagaimana melihat Tottenham Hotspur akhirnya masuk UCL lagi? Ya, Conte selalu susah lawan tim-tim seperti ini nih.
Olympique Marseille. Agak susah dia melawan tim-tim seperti itu, tapi ini main di kandang, Tottenham tetap punya peluang. Dan dia mulai lini depan tuh sudah tidak hanya mengandalkan Son sama. Nah ini juga nih, Son tuh juga di Liga Inggris belum. Pertanyaannya kenapa Son di Liga Inggris, dia tuh top skor musim lalu Liga Inggris. Sama Salah kan. Kenapa sekarang Son terlihat seperti kebingungan lagi di Spurs? Yang notabene adalah rumahnya sendiri. Saya tidak tahu ya, tapi melihat Spurs di musim lalu dengan musim sekarang, kayaknya ada sedikit perubahan taktikal dari Conte. Untuk membuat Son ini lebih kayak playmaker. Bukan penyelesai akhir. Iya. Jadi sebenarnya, makanya saya pengen lihat Richarlison ini sering dikasih, kemarin kan udah main sebagai line up kan. Nah, kedepannya nih Kulusevski akan kegeser sama Richarlison enggak? Karena kita tahu favoritnya Conte itu 3-5-2 sebenarnya. Sebetulnya Di Spurs ini dia main dengan 3-4-3 kayak waktu awal-awal di Chelsea. Tapi kan di Chelsea pun dia rubah jadi 3-5-2 pada akhirnya kan. Pada akhirnya 3-5-2 Moses ditarik turun. Iya kan? Kemudian Alonso ya waktu itu. Alonso. Nah, apakah memang Son diplot untuk turun ke bawah menjadi playmaker? Itu. Untuk mulai menaruh tempat buat Richarlison dan Kane di depan. Ataukah memang Perisic mengganggu di sebelah kiri bahwa lurusannya sebelah kiri itu ada Perisic. Jadi tapi ada Sessegnon juga, musim lalu ada Reguilon juga. Jadi Son jadi seperti harus geser ke kanan, ke tengah, dan di tengah tuh udah ada Kane di situ. Jadi tabrakan posisi dia. Musim lalu juga begitu. Seperti itu juga. Iya, dan serangan balik. Cuma Son kan memang unggul di counter attack ya. Tapi sekarang itu Spurs mulai coba possession. Jadi possession jadi tidak ada ruang untuk tidak berlari. Ada ruang dia untuk gitu-gitu si coach. Nah, cuma kita nanti lihat ketika pertandingan besar deh. Spurs pasti kan mundur tuh. Pantar baru. Iya, ruang-ruang itu ada nih buat Son. Kalau sekarang itu kayaknya antara memang secara taktikal dia disuruh untuk menjadi playmaker atau memang Conte yang mulai kita musim lalu bertahan sepanjang musim, tapi musim ini kita yang akan kuasai. Nah terbukti lawan tim-tim kecil kan udah nggak separah dulu ya. Lawan tim-tim kecil bisa menang, bisa ngegolin cepat dan lain sebagainya sih. Dan Richarlison bagaimana nih? Kayaknya kan di musim lalu di Everton dia jago banget dan salah satu pemain Brazil yang mengkilap di Liga Inggris bersama Gabriel Jesus dan teman-temannya. Bagaimana melihat kepindahan ke Spurs kayak belum dapat tempat nih di pertandingan-pertandingan awal ini? Iya sih, ada Kane sih. Ada Kane di situ. Tapi kan bisa main di pinggir. Ada Kulusevski di kanan. Kayak dia seperti gak punya tempat banget nih. Tapi Kulusevski itu yang secara dengan 3-4-3-nya Conte itu sangat bisa menafsirkan apa yang dimau Conte. Kulusevski itu. Jadi makanya dia sangat cocok sekali dengan gaya main Conte. Dan sulit digeser. Iya, jadi kita melihat kayak dia bertahan tapi ketika di depan dia punya ruang gitu. Kulusevski ini karena dia bisa memanfaatkan apa yang Conte rancang di situ gitu. Makanya kunciannya sebenarnya di Kulusevski sama Son kan. Itu. Kiri kanannya itu yang bisa menerjemahkan apa yang Conte mau nih dari Spurs ini. Dan di Bentancur gimana dia? Ya tetap dia biasa aja. Penjaga ritme. Biasa aja nggak seperti kata terlihat. Biasa aja. Cuma begini ya. Pemain siapapun ya. Kita masih ingat dulu di Juve ada namanya Estigarribia. Saya udah gak tahu di mana. Tapi bagus di bawah Conte. Gianchiellini. Sampai ke timnas Conte bawa Gianchiellini. Ada Vucinic duet sama Matri. Pemain-pemain Conte tuh suka pemain yang kayak begitu. Yang bisa dia tatar. Yang bisa jangan yang so ego gitu. Victor Moses. Ronaldo kayak kena Conte. Gak bisa. Gak masuk line up dan gak masuk di susunan cadangan malah. Maksudnya kalau mau egonya lebih besar dari Conte gak bisa. Tapi pemain-pemain itu jadi keluar. Nah Bentancur itu ya memang itu Conte banget. Hanya bisa dipoles apa? Conte. Kayak Conte. Pelatih-pelatih kayak Conte. Yang gitu-gitu aja. Jadi Spurs melawan Marseille. Saya Spurs menang tipis. Spurs 1-0. Sepakat, Spurs menang tipis. Spurs menang tipis 1-0 ya. Itu dia, berarti sudah habis partai UCL yang akan main mulai nanti malam ini. Iya. Silakan diperhatikan nanti
prediksi siapa saja yang benar atau yang salah. Dan kalaupun ada yang salah nggak usah dimarahin. Iya, dan namanya juga orang prediksi analisa dengan ketidaktahuan ini. Di sini yang dipanggil coach cuma coach Seripan kok. Iya. Kita mah masih dipanggil Bang. Betul sekali. Coach Seripan. Tapi OB akan mulai tayang ya. Tayang dengan preview Champions, review post match pertandingan internasional ya. Oke. Kita akan mulai membahas. Kalau tidak tayang berarti di minggu itu tidak ada syuting Sportcast 77. Oke. Kalau begitu Ripan Praduta pamit. Saya Kalisabur pamit. Mamat Alketiri pamit. Sampai jumpa lagi di OB selanjutnya. Dadah.